saya rasakan selama pandemi ini, banyak hal yang terjadi, terutama dalam studi saya di sekolah. Jujur, di masa pandemi ini banyak banget yang aku rasain dan yang aku alamin, karena aku benar-benar dari yang sebelum lulus SMA, persiapan masuk kuliah, dan sekarang mahasiswa baru, itu tuh aku ngelaluin semuanya secara online. Terus bingung mau ngapain, mikir besok dapat uang apa enggak, bosen aja. Ya, yang saya rasain selama pandemi ini pastinya ada perubahan gitu kan di segi kehidupan yang biasanya secara offline, sekolah, belanja, juga kegiatan yang lain sekarang udah online gitu. Belajar secara online itu sangatlah membuat banyak pelajaran yang bagi saya, baik mulai dari bangun lebih cepat lagi, kemudian belajar untuk secara online dan bagaimana caranya untuk mendapatkan inti-inti pelajaran dari setiap mata pelajaran yang ada. Kemudian saya juga diajarkan bagaimana untuk tidak stres dalam kondisi kali ini. Kemudian juga banyak hal yang terjadi, tetapi juga ada nilai-nilai positif dari setiap hal yang terjadi, terutama dalam pandemi ini. Misalnya saya mengikuti berbagai macam lomba, meskipun memang sebelum pandemi saya sudah sering mengikuti lomba, tapi juga saya mulai mencoba lagi, kemudian mencoba untuk meneliti diri sendiri untuk bagaimana apa yang terjadi dalam diri saya. Kemudian juga banyak hal yang harus dan sering terjadi selama pandemi ini, dan itu sangat menarik bagi saya, terutama dalam IMC, Indonesia Millennials Connect, yang dimana saya tertarik dengan organisasi ini karena organisasi IM Connect merupakan organisasi yang tidak sembarangan yang bisa dimasuki oleh sembarangan orang, dan itu membuat saya tertarik untuk mencoba bergabung dalam IM Connect ini. Dan disitulah saya belajar bagaimana untuk menjadi seorang ketua dalam memimpin proyek, bagaimana memimpin teman-teman agar bisa menyelesaikan proyek. Dan situ juga bakat-bakat terpendam di dalam diri saya juga mulai muncul secara perlahan-lahan, dan semuanya itu sangat berarti bagi masa depan saya, terutama juga dalam mengisi waktu luang ini agar lebih efektif lagi. Mungkin itu aja sih selama pandemi ini. Dan struggle itu banyak banget, tapi karena adanya pandemi ini ada dampak positif dan negatifnya juga sih buat diri aku. Yang pertama itu, untuk dampak positifnya, aku jadi ngerasa aku lebih aware sama mental health aku sendiri. Aku jadi mikir kalau misalnya selama karantin ini kita nggak bisa terlalu bergantung gitu sama orang lain akan kesenangan atau kesedihan kita. Justru yang ngekontrol kita mau senang atau kita mau sedih itu tuh diri kita sendiri gitu. Dan karena adanya pandemik ini, aku ngerasa aku jadi lebih dewasa dan emotional intelligence aku tuh jadi berkembang gitu perlahan. Terus yang kedua itu, aku jadi lebih deket sama keluarga aku. Terus aku jadi spend time banyak banget sama adik aku yang paling kecil, yang paling lucu. Terus aku jadi banyak melakukan self care untuk diri aku, baik physically atau mentally. Terus juga aku senang karena orang-orang di sekitar aku dan diri aku jadi dituntut untuk menerapkan pola hidup sehat dan pola hidup bersih gitu. Paling untuk dampak negatifnya itu pas di awal-awal pandemi itu kan baru quarantine tuh. Itu tuh paling belum bisa adaptasi aja dari yang tadinya ketemu teman secara langsung, ketemu guru secara langsung, les secara langsung, tatap muka. Tapi sekarang tuh bener-bener harus ngelaluin semuanya itu lewat internet gitu, nggak tatap muka langsung. Jadinya paling di situ sih. Jadi kayak suka ngerasa tertekan dan sendirian. Tapi makin kesini tuh ya ngerasa nggak sih kalau misalnya dengan adanya pandemi ini tuh kita diajarin untuk belajar bersyukur aja gitu sama apa yang kita punya, dan untuk mengasah diri kita sedemikian rupa dari rumah. Justru itu kalau menurut aku memudahin sih
walaupun awalnya aku ngerasa kayak berat banget apa-apa lewat internet, tapi sekarang tuh aku kayak yang aku nggak punya buku nih, buku referensi, aku bisa langsung akses itu lewat webnya Perpusnas, terus juga Perpustakaan Nasional, terus juga aku pengen beli buku tapi nggak bisa keluar rumah karena itu nggak urgent banget, itu bisa delivery sekarang. Terus yang biasanya dine in sekarang apa-apa lebih enaknya malah dari rumah aja gitu. Jadi ya nggak semuanya selalu negatif sih, pasti ada dampak positifnya juga. Kegiatan yang gue lakuin pas lagi pandemi kayak gini ya aktif di organisasi. Yang biasa aku lakuin selama pandemi ini jujur nggak banyak bedanya dari sebelum pandemi. Selama pandemi ini saya sering memikirkan diri saya, bagaimana mengintrospeksi supaya diri saya lebih baik lagi. Kalau selama pandemi sih biasanya saya mencari kegiatan yang lebih produktif, misalnya persiapan untuk UTBK karena saya di kelas 12, terus juga ada ngikutin seminar-seminar atau sesuatu hal yang bersifatnya produktif gitulah. Karang Taruna, organisasi daerah. Paling aku jadi lebih sering bantu-bantu bunda sih, kayak nyuci piring, terus lipat-lipat baju. Terus juga biasanya aku jogging dalam seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Dan beberapa kali aku juga melukis nih. Tada, ini isinya random places gitu. Terus aku juga melukis ini. Aku dari dulu pengen banget ke Sunflower Field, tapi belum kesampaian. Dan dengan melukis aku ngerasa relax aja gitu, dan aku emang suka ngelukis, jadinya ya itu sih paling kegiatan-kegiatan aku, gak jauh-jauh dari daily activity biasanya sebelum pandemi. Dan juga saya juga mencoba untuk join dalam beberapa organisasi, terutama dalam Inconnect, dan juga mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah sebelumnya saya lakukan. Itu sangatlah menarik. Itu saja. Selama pandemi ini saya menjadi lebih produktif, terutama dalam berorganisasi. Di Connect diajarkan bahwa saya memiliki jiwa yang harus bersosialisasi, yang dimana sebelum pandemi ini saya tidak terlalu paham bagaimana bersosialisasi, bagaimana caranya memimpin waktu sebaik-baik mungkin. Tetapi selama dengan adanya pandemi ini, saya bisa belajar lebih lagi di dalam Inconnect bahwa memimpin itu tidak gampang. Semuanya itu mulai dari diri saya sendiri. Kemudian saya harus memimpin orang yang dalam tanda kutip belum tentu orang itu menyukai saya, dan mereka belum mengenal saya secara pribadi, dan itu merupakan tantangan bagi saya. Dan disitulah hal-hal baru yang inspiratif bagi saya, dan itu menguji nyali itu. Ngerasanya sih ya lumayan lebih produktif lah, tapi tetap aja gitu ada rasa malas karena memang bawaannya tuh di rumah aja gitu. Jadi ya meskipun kita tetap cari kegiatan yang produktif, tapi rasa malasnya itu pun masih ada gitu. Tergantung sih, kalau di pengalaman lebih ada, kalau di segi keuangan ekonomi itu sulit. Kalau menurut aku 50-50 sih, tergantung kondisinya. Karena diri aku sendiri sebenarnya udah bikin yang namanya weekly planner, dimana weekly planner ini aku susun sedemikian rupa itu berdasarkan skala prioritas aku. Nah,
skala prioritas itu maksudnya kayak apa aja yang harus aku kerjain, apa aja yang udah aku kerjain, apa aja yang belum aku kerjain, dan apa aja yang akan aku kerjain. Biasanya aku cantumin deadline-nya juga biar aku kayak tahu gitu kalau misalnya aku tuh punya kewajiban gitu, dan biar aku nggak nunda juga. Cuman tantangan dan hambatannya ya mungkin buat aku sendiri itu kayak misal aku nggak nge-update weekly planner aku dalam 1 hari, itu biasanya ngasih impact untuk hari-hari yang selanjutnya, jadi keteteran gitu. Nah mungkin tantangan dan hambatan itulah yang menghalang aku untuk menjadi pribadi yang lebih produktif lagi gitu. Untuk melawan rasa malas ya, gimana ya? Gimana ya caranya saya memimpin rasa malas saya, melawan rasa malas saya? Ya itu, mulai aktif dalam berorganisasi, mencari hal-hal yang baru, menyemurkan bakat dalam memvalidasi diri, dan mengembangkan hal-hal yang inspiratif agar kedepannya ketika kita kuliah maupun kerja itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi pengalaman kita, yang sudah menjadi hal-hal yang sudah menjadi habit kita, dan itu tidaklah menjadi hal-hal yang ribet, rumit dalam kehidupan kita. Jadi malas itu sebuah kalimat yang mencerminkan diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu menurut saya.